Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ukiran Mugis dalam mata kuliah Geometri Ruang. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertama daripada mata kuliah kita Geometri Ruang, yaitu gambar geometri ruang. Apa sih sebenarnya pentingnya menggambar geometri ruang? Kita ketahui bersama bahwa banyak benda-benda di sekitaran kita yang menjadi wujud daripada bangun-bangun ruang. Nah, sebenarnya gambar geometri ruang atau menggambar bangun ruang ini untuk mempermudahkan kita mempelajari bagian-bagian daripada bangun ruang yang ada dan untuk mencari atau menentukan solusi yang terkait dengan permasalahan bangun ruang tersebut. Secara definisi, gambar geometri ruang itu adalah gambar sebuah benda, gambar bangun ruang, dapat dipandang sebagai hasil proyeksi atau bayangan. Jadi gambar sebuah geometri ruang adalah gambar benda yang kita pandang sebagai hasil proyeksi dari model kerangka benda itu. Jadi ketika ada benda yang nyata, kita proyeksikan ke dalam gambar menjadi sebuah kerangka, dan biasanya kita anggap menggambar benda tersebut di suatu bidang datar. Dalam menggambar geometri ruang, ada dua cara yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama adalah gambar perspektif dan yang kedua adalah gambar stereometris. Secara sederhana, gambar perspektif ini adalah gambar sesuai dengan pandangan mata kita. Jadi titik horizonnya itu sebatas dengan penglihatan kita, sehingga benda yang berada dekat akan berukuran lebih besar daripada yang di jauh, padahal kedua benda tersebut mempunyai besar yang sama. Sedangkan kalau gambar stereometris adalah gambar atau proyeksi miring. Nah, gambar stereometris ini yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran matematika karena dari gambar stereometris mempermudah untuk kita ketahui bagian-bagiannya. Nah, kita lihat gambar perspektif adalah cara perspektif atau acuan yang digunakan garis horizon atau cakrawala titik mata. Pada gambar perspektif, garis-garis yang sebenarnya sejajar terlihat tidak sejajar. Jadi, misalkan ada sebuah kubus, kita lihat bahwa kedua sisi atau suatu sisi garis yang berhadapan itu sejajar. Namun ketika kita gambarkan dalam gambar perspektif, maka kedua garis tersebut kelihatannya tidak sejajar. Itu karena tergantung daripada titik mata kita melihat seperti apa. Nah, sedangkan gambar stereometris, garis horizon dianggap letaknya jauh tak berhingga, sehingga sinar-sinar yang mengenai benda dianggap sejajar dan arahnya miring. Oleh karena itu, gambar ini yang biasanya digunakan dalam pembelajaran, disebut juga dengan proyeksi miring. Nah, ini adalah kedua gambar tersebut. Yang kiri adalah cara stereometris dan yang kanan adalah cara perspektif. Nah, kita lihat bahwa di kanan titik horizonnya itu berada di dua titik T1 dan T2, sehingga garis atau gambar yang kita lihat itu seperti mengarah kepada kedua titik tersebut. Nah, di kiri ini adalah bangun yang biasanya kita sering lihat dalam pembelajaran. Ini adalah cara stereometris atau proyeksi miring. Sehingga pada kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar bangun ruang dengan cara stereometris. Nah, dalam gambar stereometris ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bidang frontal. Nah, bidang frontal itu bidang yang berimpit atau sejajar dengan bidang gambar. Jadi misalkan kalau kita menggambarnya di tembok, maka bidang
yang kita gambar berhimpit atau sejajar dengan tembok itu disebut dengan bidang frontal. Nah, setiap bidang frontal ini memiliki ukuran sama dengan ukuran sebenarnya. Jadi ketika kita menggambar kubus dengan sisinya ya 6 cm atau 10 cm, maka di bidang gambar itu harus benar-benar 10 cm. Nah, di sini kita melihat bahwa bidang frontalnya adalah bidang DCGH ini yang berimpit dengan bidang gambar, kemudian bidang ABFE ini yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, selain itu ada yang disebut dengan garis frontal. Garis frontal itu adalah garis pada bidang frontal. Tadi bidang frontal adalah bidang A, B, F, E dan bidang D, C, G, H. Sehingga garis-garis dari kedua sisi ini yang menjadi garis frontal. AB, BF, FE, EA. Kemudian DC, CG, GH, dan HD. Seperti itu. Kemudian sudut surut atau sudut simpang atau sudut menyisi, yaitu sudut yang terbentuk oleh garis frontal horizontal. Garis frontal horizontal. Kita lihat ini yang horizontal. Garis frontal horizontal yaitu AB, kemudian EF, HG, DC ke kanan dengan garis ortogonal ke arah belakang. Dengan garis ortogonal ke arah belakang. Kita tahu dulu bahwa garis ortogonal itu adalah setiap garis yang letaknya tegak lurus dengan bidang frontal. Jadi tegak lurus dengan bidang ABFE dan bidang DCGH yaitu AD, BC, FG, dan EH. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis frontal horizontal AB arah ke kanan berarti AB ini dengan garis ortogonal arah ke belakang dengan AD disebut dengan sudut surut. Jadi di sini adalah sudut BAD atau FEH. Nah, kemudian adalah perbandingan proyeksi atau perbandingan ortogonal. Nah, ini dimaksud adalah perbandingan nilai atau panjang ortogonal yaitu AD, BC, FG, EH dengan panjang dari garis yang sebenarnya. Kita tahu bahwa kalau kubus berarti kan setiap sisinya sama. Berarti AD dan AB harusnya sama panjang, tapi kita lihat di gambar bahwa AB lebih panjang dari AD. AD ini digambar pendek karena sudah dibandingkan atau sudah diproyeksikan sehingga hanya menjadi beberapa bagian atau tidak sepanjang dengan panjang garis AB. Selanjutnya kita mencoba untuk menggambar kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 6 cm dengan ABCD adalah bidang alas dan rusuk tegaknya AE, BF, CG, dan DH. Bidang sisi ABFE frontal. Artinya frontal? Ya, dia berhimpit atau sejajar dengan bidang gambar. Dengan AB horizontal, B di sebelah kanan A. Sudut simpangnya 30 derajat dan perbandingan proyeksinya setengah. Artinya garis ortogonal yang menuju ke belakang akan kita gambarkan panjangnya hanya setengah daripada gambar sebenarnya dengan kemiringan 30 derajat. Jika seperti ini, maka yang harus kita gambarkan terlebih dahulu adalah garis AB. AB adalah bidang alas dan rusuk tegaknya AE, BF, CG, dan DH. AB ini adalah garis frontal sehingga kita gambarkan panjangnya itu persis dengan yang diminta yaitu 6 cm. Langkah kedua yaitu
kita menggambar garis ortogonal dengan kemiringan 30 derajat dan proyeksinya adalah setengah. Jadi AD ini adalah setengah dari B. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat juga garis ABCD BC, di mana garis BC ini sejajar dengan AD dan panjangnya juga setengah daripada AB, setengah daripada 6 yaitu 3. Sehingga nanti dari titik D ke titik C itu juga panjangnya adalah 6. Karena DC juga termasuk dalam bidang frontal, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya, mudah bukan? Ini kita lihat bahwa AE, BF, CG, dan DH ini merupakan rusuk tegaknya. ABCD adalah alas, ABFE frontal, ABFE frontal, karena dia sejajar dengan bidang gambar. Ya, jika sudah memahami tentang materi tersebut, silahkan adik-adik semua untuk mengerjakan tugas 1, yaitu bisa dilihat situ 2 nomor. Nanti tugas ini dapat dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.